Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma yasir yassir wa'in wa'in ya karim ya karim waftah waftah bil haqqi bil haqqi wa anta fattahul alim. wa anta fattahul alim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. innaka antal alim. Para adik-adik semua, mbak-mbak santri yang saya banggakan, dan para pemirsa channel dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah pada kali ini kita kembali bermuajahah dalam kajian fikih hadz yang pada kesempatan ini akan kita lanjutkan pada materi keempat. Tapi sebelumnya ini ada sedikit revisi ya yang harus saya sampaikan terkait kaul sahab atau sahbi dan kaul lakot atau lakti terkait nakok atau putusnya darah antara dua haid. Jadi kemarin pada materi kedua ini seakan ketika nakok mengikuti sahab berarti tidak sholat gitu nih, dianggap haid semua. Atau ketika mengikuti lakot, ketika nakok langsung putus wajib mandi dan sholat. Itu tidak begitu ya, tidak begitu. Jadi di layar ini mbak-mbak coba saya ingatkan kembali, ini adalah darah yang keluar selama 7 hari ya, di dalam lingkup 15 hari. Ini sudah ada 24 jam, maka ini haid. Kemudian ada yang terputus-putus. Ada yang terputus-putus. Yang terputus-putus itu kalau nakok. Ini belum ada 24 jam, belum ada. Tapi setelah kumpul di 15 hari ada 24 jam. Ini di sini kalau nakok. Nakok itu artinya ketika nakok tetap wajib sholat ataupun puasa. Cuman hanya tuntutannya apa? Wudhu. Tidak ada tuntutan mandi. Keluar darah lagi ya ketika puasa harus berhenti. Ketika sholat kok keluar penyer, batal ke sholatnya. Berarti hukumnya hukum imsak lagi. Kok mau asar umpama ini putus lagi dan nakok, maka ya puasanya teruskan imsak. Ora kena maem, maksudnya ataupun sudah tadi batal ya. Terus ke ora kena maem. Nah, kalau belum sholat asar, ya sholat asar dengan wudhu kemudian sholat itu maksud ketika nakok itu begitu wudhu kemudian sholat. Baru ketika 15 hari di sini berhenti dan sudah 24 jam. Ya, tanggal berapa ini? 15. Maka mulailah di sini mau mengikuti pendapat mana? Sahab atau lakot. Nah, lakot yang ini dihukumi suci. Nah, ini dihukumi suci. Berarti kalau puasa pas Anda nakok itu sah. Oke. Sah, nggak usah diulang puasanya. Tapi dari pendapat sahab, senajan wis poso nang kene. Nanti diulang puasanya. Pak, di poso 2 kali. Iya ya kan dulu yang di sini kan belum cetol haid. Kita belum cetol haid, tapi ketika tuntutan nakok ya harus puasa. Lalu setelah 15 hari ternyata haid mengikuti pendapat sahab bahwa seluruhnya dianggap haid, berarti puasanya dulu belum sah. Karena puasa di saat haid kan tidak sah dan harus
ulang. Tapi kalau mengikuti kaul lakot, di mana setiap nakot dianggap suci, berarti puasanya jenengan sah. Nek dereng puasa dereng sholat atau rasa ditakok ini. Kalau ora sempat sholat atau sempat puasa dikodok kodok semua. Tapi artinya ketika nakok itu ya Anda satu tetap melaksanakan kewajiban sholat. Nek puasa ya wajib puasa karena nakok itu ya tadi itu ketika disumpeli kapas tidak ada noda darah sama sekali. Beda kalau fatroh. Kalau fatroh itu walaupun tidak kelihatan keluar, ini nek tempel di kapas, warna kuning-kuningi. Nah ini namanya fatroh. Maka otomatis tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Nah itu statusnya yang itu teh, imsak berarti. Paham ya? Jadi ada dinteni ya, kayak nakok nih, disandini tak enteni. So wis dimulai dino atau jelas 24 jam juga kodok sholat. Enggak, tetap manjing waktu sholat harus tetap sholat. Kalau puasa ya tetap wajib puasa. Coba perhatikan ilustrasi gambar B. Di sini ketika nakok pada gambar 2 hari 4, 5, 6 atau 10 sampai 13 ini diumpamakan diseandaikan nakok tidak lagi ada darah yang kelihatan ketika ditempel di kapas, maka tetap kalau waktu sholat ya harus sholat wajib wudhu, kemudian sholat. Kalau puasa ya tetap wajib puasa. Cuman ketika pada hari 15 dihitung ternyata sudah 24 jam, maka ketika mengikuti pendapat sahab, pendapat yang muktamad, ini puasa Anda tidak dihitung. Artinya harus diulang lagi, harus dikodok lagi. Itu kalau mengikuti pendapat sahab. Kalau mengikuti pendapat lakot, karena yang dianggap suci yang tidak ada darahnya, ini Anda puasanya sah, sehingga tidak usah diulang, tinggal ikut mana. Maka mengikuti lakot atau sahab itu efektif ketika setelah nyata di lingkup 15 hari itu adalah darah haid. Setelah dihitung ada 24 jam. Ya, ini ralat untuk keterangan saya yang di materi kedua. Baik, kita kembali untuk ke selanjutnya. Jadi suci antara haid dengan nifas itu praktis bisa sangat singkat ya. Contoh gambar yang pertama. Ini suci antara darah haid dengan melahirkan atau dengan darah nifas ini hanya di jeda dengan 2 hari. Hari ke-8 dan hari ke-9. Jadi bisa dibaca keterangan di situ. Darah yang keluar sebelum melahirkan dan mencapai durasi 24 jam atau lebih adalah dihukumi sebagai darah haid. Darah yang keluar setelah melahirkan adalah darah nifas. Ini darah setelah melahirkan disebut darah nifas. Masa suci antara keduanya hanya 2 hari. Hari ke-8 dan hari ke-9. Jadi kan pendek. Bahkan yang gambar kedua, ini darah yang keluar sebelum melahirkan adalah haid. Hari 1 sampai 9. Walaupun tidak dipisah dengan masa suci, dan darah yang keluar setelah melahirkan adalah darah nifas. Setelah melahirkan nifas. Nah, sucinya mana? Batasan atau jedanya hanya berupa proses melahirkan. Ini sudah cukup menjadi pemisah masa suci antara haid dan nifas. Jadi antara darah haid dan nifas tersebut cukup dipisah dengan masa proses melahirkan. Kemudian yang selanjutnya
darah yang keluar di dalam lingkup 60 hari setelah melahirkan adalah darah nifas. Kecuali jika darah berhenti di tengahnya, tengah 60 hari itu, kemudian keluar lagi, dan antara keduanya dipisah minimal 15 hari, dan maksimalnya tidak terbatas. Maka darah yang kedua dihukumi haid. Coba Anda bisa dilihat di layar. Gambar pertama ya, ini darah yang keluar di masa 60 hari. Darah yang pertama ini hanya dari melahirkan keluar darah 2 hari. Kemudian tidak keluar darah lagi. Setelah hari ke-18 keluar darah lagi. Maka bagaimana hukumnya? Coba Anda baca yang satu. Darah yang keluar setelah melahirkan adalah nifas. Ini nifas. Ini darah nifas. Sedang darah yang keluar pada hari ke-18 dan seterusnya adalah darah haid. Ini darah haid. Darah haid. Karena apa? Sudah terpisah 15 hari. 3 sampai 17 itu berapa hari? Nah, 15 hari. Jadi ketika sudah dipisah 15 hari atau lebih, maka darah setelahnya itu tidak lagi darah nifas, tapi apa? Darah haid. Seorang melahirkan seperti itu ya, sudah melahirkan keluar darah, tapi setelah itu putus. Setelah 15 hari lebih keluar darah lagi, maka itu disebut darah haid. Contoh pada gambar nomor 1. Kemudian nomor 2. Darah yang keluar setelah melahirkan dan darah yang hari ke-4 adalah darah nifas. Sebab hanya dipisah 1 hari. Ini contoh kedua, melahirkan keluar darah hari kedua, 1, 2. Hari ketiga putus, kemudian hari ke-4 keluar darah lagi. Hari ke-4 keluar darah lagi. Maka darah yang ke-4 ini dihukumi nifas karena dipisah tidak lebih 15 hari. Tidak ada 15 hari atau lebih. Hanya berapa? 1 hari. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan dan darah hari ke-4 adalah darah nifas sebab hanya dipisah 1 hari. Jelas kurang dari 15 hari. Nah, kemudian darah yang ke-20 dan seterusnya adalah haid. Ini darah yang ke-20 muncul lagi pada hari ke-20. Ini sudah dipisah 15 hari. Maka disebut darah haid. Tidak lagi disebut darah nifas. Karena sudah dipisah 15 hari. Itu contoh darah yang kedua. Jadi bisa dipahami nggih? Kalau dipisah oleh kurang dari 15 hari maka tetap disebut nifas. Kalau dipisah 15 hari lebih maka menjadi darah haid. Contoh gambar 3. Melahirkan tidak keluar darah. Tahu-tahu baru 12 hari keluar darah. Sudah ada masa tidak keluar darah 10 hari. Apa hukumnya darah tersebut? Maka bisa dibaca. Darah yang keluar pada hari ke-12 dan seterusnya adalah darah nifas. Ini disebut darah nifas. Karena baru terpisah 10 hari dari melahirkan. Kurang dari 15 hari, maka darahnya masih masuk ke darah nifas. Itu contoh yang darah ketiga. Perhatikan lagi gambar yang keempat. Sekarang dari melahirkan ada 16 hari. 1 sampai 17 tidak keluar darah.
tidak keluar darah, baru tanggal 18 keluar darah. Bagaimana ini darah yang seperti ini? Bisa Anda baca lagi, darah yang keluar pada hari ke-18 dan seterusnya. Ini ya, adalah darah haid. Karena sudah terpisah 16 hari dari melahirkan. Ini sudah terpisah 15 hari lebih dari melahirkan, maka darahnya darah haid. Jadi ini masih di lingkup 60 hari. Rumusnya sing mesti pisahe 15 dina ana apa ora. Nek tidak ada, kalau tidak ada 15 hari lebih, maka masih darah nifas. Kalau sudah dipisah 15 hari lebih, maka disebut darah haid. Dalam lingkup masih di 60 hari. Sekarang kalau kasusnya itu sudah keluar dari 60 hari, masih keluar darah. Darah yang masih keluar setelah lingkup 60 hari, setelah melahirkan, jika bersambung dengan darah yang keluar sebelumnya, tidak berjeda, maka dihukumi darah istihadah. Maka dihukumi sebagai darah istihadah. Jadi sudah 60 hari keluar terus. Anda lihat di situ, ini sampai 60 ngeloncok ya, keluar dari 61, masih keluar terus. Maka darah tersebut dihukumi istihadah. Yang dihukumi istihadah yang mana? Yang 60. Nah, batasannya hanya sampai 60 hari. Jadi darah yang masih keluar setelah lingkup 60 hari setelah melahirkan jika bersambung terus, maka dihukumi istihadah. Namun jika tidak bersambung dengan sebelumnya, ada jedanya, maka dihukumi sebagai darah haid. Contoh darah yang kedua. Darah yang keluar dalam lingkup 60 hari dihukumi darah nifas, sedangkan darah yang keluar setelah hari ke-60 dan seterusnya dihukumi haid. Karena keluar setelah lingkup 60 hari dan di antara keduanya dipisah 1 hari suci. Jadi sekalipun dipisah 1 hari suci, ini darah yang setelahnya sudah menjadi darah haid. Itu kalau keluar dari lingkup 60 hari. Di gambar yang ini, ya, ini istihadah, ini darah nifas, karena masih dalam 60 hari. Setelah itu tidak ada darah. Kemudian muncul lagi di hari ke-62, maka ini darah haid. Kalau yang tadi tidak dipisah, darah istihadah. Kalau ini darah, karena sudah dipisah. Kemudian contoh yang ketiga, darah yang keluar dalam lingkup 60 hari dihukumi darah nifas. Ya, ini tetap darah nifas. Ini darah nifas. Sedangkan darah yang keluar setelah hari ke-60, yaitu hari ke-62 dan seterusnya, 62 dan seterusnya itu dihukumi haid karena keluar setelah lingkup 60 hari dan antara keduanya dipisah 6 hari suci. Jadi 6 hari suci ini sudah cukup memisahkan untuk berubah hukum darah yang keluar menjadi darah haid. Nah, dipisah 6 hari, 6 hari suci. Demikian ya, itu
darah antara haid dan nifas yang ada dalam lingkup 60 hari dan ada yang di luar 60 hari, hukumnya seperti itu. Mungkin ini dulu kajian kali ini. Semoga kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait fikih wanita supaya bisa melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.